Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menguraikan penjelasan mengenai mahram. Sebelum saya menjelaskan lebih mendetail, jangan lupa jika Anda menyukai video ini, like, subscribe, dan share videonya agar yang lain juga dapat memperoleh ilmu dan manfaat dari video ini. Langsung saja, kita sering mendengar dua istilah yang sering terjadi di tengah-tengah lingkungan kita, yaitu istilah mahram, ada juga istilah muhrim. Lalu mana yang benar? Apa sebenarnya mahram dan apa sesungguhnya muhrim? Mana dari dua kata ini yang lebih tepat pemakaiannya? Mahramkah atau muhrimkah? Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, pengertian apakah mahram itu. Mahram, bila ditulis dalam tulisan Arab, mimnya berharokat fathah, ro-nya juga berharokat fathah, dibaca mahramun, yang memiliki arti orang-orang yang diharamkan atau haram, atau yang tidak boleh dinikahi. Jadi mahram artinya orang-orang yang diharamkan atau tidak boleh untuk dinikahi. Orang-orang yang memiliki hubungan mahram ini masih dibolehkan untuk melihat beberapa bagian tubuh, wajah, tangan, kepala, atau ulama mengatakan adalah anggota wudhu. Kemudian boleh bersalaman, bersentuhan kulit dengan lawan jenisnya, dan tidak bersentuhan kulit dengan lawan jenis ini tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Jadi apabila masih mahram, itu bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak menyebabkan wudhu menjadi batal. Lalu apa sebenarnya muhrim itu? Muhrim hurufnya sama dalam penulisan Arabnya, hanya harokatnya yang berbeda. Mim berharokat dhammah, kemudian ro berharokat kasroh, sehingga dibaca muhrimun. Artinya adalah orang-orang yang melakukan ihram. Itu salah satu dari rukun haji. Jadi ketika jamaah haji atau umroh telah sampai pada mikot, mikot ini maksudnya daerah atau tempat di mana para jamaah harus memulai untuk memakai ihram dan juga berniat haji atau umroh. Nah, kemudian di saat itu mereka mengenakan pakaian ihram dan menghindari seluruh larangan-larangan selama berihram. Nah, orang yang demikian itu disebut muhrim. Asal katanya ahroma yuhrimu ihraman muhrimun. Jadi bagaimana? Sekarang sudah tahu bukan mana yang lebih tepat, mahram atau muhrim? Ya, yang tepatnya adalah mahram. Jadi yang lebih istilahnya mahram atau bukan mahram. Kemudian bagaimana sebab terjadinya hubungan mahram? Hubungan mahram dapat terjadi dengan tiga hal. Pertama, mahram yang disebabkan karena adanya hubungan nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua, mahram terjadi karena adanya hubungan pernikahan. Yang ketiga, mahram dapat terjadi karena hubungan sepersusuan atau satu tempat menyusu di ibu yang sama. Bagaimana lebih jelasnya akan saya jelaskan dalam ilustrasi gambar berikut ini. Umpamanya di sini adalah saya. Saya baik laki-laki ataupun perempuan. Saya memiliki ke atas, garis keturunan ke atas, saya memiliki dua orang tua, yaitu ayah kandung dan ibu kandung. Nah, ayah kandung dan ibu kandung ini adalah mahram bagi saya.
Begitu juga jika ada termasuk ayah tiri ataupun ibu tiri. Mereka mahram bagi saya. Nah, begitu kita lihat ke atasnya, ayah saya memiliki orang tua. Bagi saya mereka adalah kakek dan nenek saya dari garis ayah. Nah, kakek dan nenek ini pun masih mahram bagi saya. Begitu juga dari ibu. Orang tua ibu saya atau kakek dan nenek dari jalur ibu saya juga masih mahram bagi saya. Artinya, semua yang masih mahram itu apabila bersentuhan saya dan nenek atau saya dan kakek tidak menyebabkan wudu menjadi batal dan tidak bisa terjadi pernikahan di antara mahram. Nah, apabila saya memiliki saudara, apakah saudaranya itu laki-laki atau saudara perempuan yang disebut dengan saudara kandung? Saudara kandung saya, baik laki-laki atau perempuan, mereka adalah tetap mahram saya sampai kapanpun. Tetapi berbeda apabila saudara kandung saya ini telah menikah, baik memiliki istri apabila dia laki-laki atau memiliki suami apabila saudara kandung ini perempuan. Suami dan istri atau istri dari suami atau istri dari saudara kandung saya ini adalah bukan mahram bagi saya. Nah, bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, anak-anak dari hasil pernikahan saudara kandung saya dengan pasangannya atau yang disebut dengan keponakan atau kemenakan, mereka adalah mahram bagi saya. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah, sampai cucu ataupun cicit. Mereka adalah mahram bagi saya. Lalu bagaimana dengan saudara yang satu ayah tapi berbeda ibu? Nah, ibunya X di sini, ibunya berbeda. Saudara seayah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sama statusnya dengan saudara kandung. Mereka masih mahram bagi saya. Apabila saya perempuan, maka apabila tidak ada ayah lagi atau saudara kandung saya yang laki-laki, saudara laki-laki seayah saya ini masih dapat menjadi wali saya untuk menikah apabila saya perempuan dan tidak ada wali yang lain lagi. Jadi, saudara seayah berbeda ibu masih mahram. Bagaimana dengan anak-anak mereka apabila mereka telah menikah? Nah, anak dari saudara tiri saya atau saudara seayah tadi tetaplah mahram, sama halnya seperti saudara kandung tadi. Nah, begitu seterusnya hingga ke bawah. Lalu, kalau saudara seibu, nah, berbeda ayah juga sama seperti saudara seayah yang berbeda ibu. Saudara seibu yang berbeda ayah itu tetaplah mahram. Perbedaannya, saudara seibu tidak dapat menjadi wali pernikahan saya apabila saya ini seorang perempuan. Tapi saudara laki-laki yang seayah walaupun berbeda ibu masih dapat menjadikan wali pernikahan apabila tidak ada wali yang lebih terdekat dari saya lagi. Kemudian ini adalah mahram yang disebabkan sesusuan. Ada ibu susuan, kemudian ibu susuan memiliki anak-anak, baik itu anaknya laki-laki atau perempuan. Dan saya pernah menyusu kepada ibu tersebut. Maka saya beserta anak-anak yang dilahirkan dari ibu sesusuan saya ini adalah mahram bagi saya. Contohnya seperti Rasulullah menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Maka Rasulullah SAW
beserta anak keturunan Halimatus Sa'diyah adalah mahram. Tetapi ada perbedaannya dengan saudara kandung. Nah, apabila anak-anak dari saudara sesusuan ini menikah dan telah memiliki keturunan, maka keponakan dari saudara sesusuan tadi bukanlah mahram bagi saya. Berbeda dengan saudara kandung ataupun saudara seayah atau satu ibu tadi, sampai ke bawahnya masih mahram. Kalau saudara sepersusuan atau satu sesusuan, maka anak-anak ini atau kemenakan bagi saya, kemenakan dari saudara sesusuan ini bukan mahram lagi bagi saya. Sekarang kita perhatikan dari ke atas. Kalau tadi sudah ke bawah, kita perhatikan kembali ke atas. Dari ayah. Ayah saya memiliki orang tua, kakek dan nenek. Kemudian ayah saya juga memiliki saudara, baik itu laki-laki atau perempuan, atau yang disebut dengan saudara kandung ayah. Bisa dipanggil paman ataupun bisa dipanggil tante. Paman dan tante ini masih mahram bagi saya karena ia masih saudara kandung ayah saya. Jadi paman atau tante ini tak ubahnya seperti ayah juga. Tapi pasangan dari paman atau tante ini bukan lagi mahram bagi saya. Bibi atau om itu bukan lagi mahram bagi saya. Yang mahram hanyalah saudara kandung ayah. Bagaimana dengan anak-anaknya? Nah, anak-anak paman dan bibi atau anak-anak om dan tante, baik itu laki-laki atau perempuan, yang sering disebut dengan saudara sepupu, mereka bukanlah mahram bagi saya. Jadi anak-anak dari paman dan bibi atau om dan tante yang sering disebut dengan saudara sepupu bukanlah mahram bagi saya. Begitu juga kebalikannya apabila dengan ibu. Saudara kandung ibu masih mahram bagi saya. Tapi pasangan dari saudara kandung ibu yang disebut dengan bibi atau om dan juga anak-anaknya ke bawah dari jalur ibu ini juga bukan mahram bagi saya. Kemudian apabila suatu hari saya menikah, sini saya umpamakan sayanya adalah laki-laki, menikah dengan seorang perempuan. Seorang wanita ini menjadi istri. Istri ini bukanlah mahram bagi saya. Kenapa bukan mahram? Karena dia boleh dinikahi, sehingga istri ini bukan mahram. Ini yang sering terjadi kesalahan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita yang menyebutkan istri adalah mahram. Istri bukanlah mahram. Jadi suami ataupun istri bukan mahram karena pernikahanlah yang membuat hubungan keduanya menjadi halal. Karena pernikahanlah yang membuat perbuatan yang aturannya dilarang antara laki-laki, antara saya dan wanita ini kemudian berubah menjadi halal. Jadi istri bukan mahram. Apabila saya telah berwudu kemudian bersentuhan dengan istri saya, maka wudu saya dapat menyebabkan menjadi batal. Berikutnya, istri saya memiliki orang tua atau yang disebut dengan ayah mertua saya ataupun ibu mertua saya. Ayah mertua saya dan juga ibu mertua saya ini menjadi mahram bagi saya. Ini yang disebut dengan mahram yang disebabkan karena pernikahan. Apabila tidak terjadi pernikahan antara saya dengan istri saya ini, maka orang tua istri saya ini pun bukan mahram bagi saya. Tapi karena ada hubungan pernikahan antara saya dengan istri saya, maka ayah mertua saya dan ibu mertua saya ini menjadi mahram. Apabila saya bersentuhan antara saya dan ibu mertua saya,
tidak menyebabkan membatalkan wudhu. Apabila saya telah bercerai bagaimana? Atau istri saya sudah meninggal, sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan antara saya dengan istri saya, maka ayah mertua dan ibu mertua saya itu tetaplah mahram bagi saya. Begitu juga seterusnya ke atas, orang tua dari ayah mertua saya atau kakek dan nenek bagi istri saya, mereka tetaplah mahram bagi saya. Begitu juga dari ibu, kakek dan nenek dari ibu mertua saya atau kakek dan nenek istri saya dari jalur ibu, mereka adalah tetap mahram bagi saya. Tetapi beda halnya lagi dengan ayah tiri atau ayah mertua tiri. Misalnya istri saya memiliki ayah tiri, maka ayah tiri istri saya ini bukanlah mahram bagi saya. Misalkan di sini ayah kandung istri saya sudah meninggal, kemudian ibu mertua saya menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, laki-laki atau ayah tiri dari istri saya ini bukanlah mahram bagi saya. Begitu juga kebalikannya, ibu mertua tiri saya bukanlah mahram bagi saya, atau ibu tiri dari istri saya ini bukanlah mahram bagi saya. Misalkan saja ibu kandung dari istri saya ini meninggal, kemudian ayah kandung istri saya menikah dengan wanita lain yang kemudian menjadi ibu tiri bagi istri saya, maka ibu mertua tiri ini tidaklah mahram bagi saya. Apabila saya berwudu dan bersentuhan kulit, maka ini dapat menyebabkan wudhu menjadi batal. Lalu, bagaimana misalkan istri saya memiliki saudara kandung? Nah, saudara kandung istri saya atau yang disebut dengan ipar saya, mereka bukanlah mahram bagi saya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi, apakah kakak istri saya atau adik istri saya, keduanya tetap bukan mahram bagi saya. Jadi ayah mertua, ibu mertua kandung, ayah mertua kandung, kakek nenek dari ayah mertua kandung dan kakek nenek dari ibu mertua, mereka inilah salah satu yang disebut mahram yang disebabkan karena adanya pernikahan saya dengan istri saya. Jadi bagaimana? Sudahkah paham siapa mahram Anda sekarang? Mudah-mudahan video penjelasan tentang mahram kali ini dapat bermanfaat dan saat ini Anda mengetahui siapa mahram saya. Bukan muhrim, tapi mahram yang tepatnya. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila Anda menyukai penjelasannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar orang lain pun memperoleh pengetahuan seperti halnya Anda memperoleh pengetahuan dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.